Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devina Adriani Utomo dengan NIM 2017-50476. Berkaitan dengan tugas etika pengembangan diri, hari ini saya akan membahas tentang time management. Dan kenapa sih kita tuh perlu untuk memanage waktu kita? Untuk itu, saksikan video saya berikut ini ya. Salah satu faktor penyebab kegagalan seseorang dalam persaingan itu adalah kurangnya mereka dalam manajemen waktu. Karena waktu itu tidak dapat diulang, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diperlambat. Karena itu, time management sangatlah penting dalam kehidupan kita, sebab dalam hidup kita perlunya perencanaan dan pengendalian agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Time management itu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Setelah kita mengetahui definisi time management, di sini ada 4 manfaat time management. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Jadi manajemen waktu yang baik itu mampu membawa fokus kita ke dalam perencanaan dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan, agar kita tuh nggak bingung lagi mana sih yang menjadi prioritas utama kita, mana yang bukan menjadi prioritas utama kita. Yang kedua itu untuk meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peluang. Jadi kalau misalkan tugas kita selesai tepat waktu, itu kan kita akan merasakan kepuasan sendiri dan kita bisa mengeksplor peluang-peluang lain yang masih ada. Terus yang ketiga itu mengurangi kadar stres. Jadi kalau misalkan tugas kita cepat selesai tepat waktu itu, kita kan akan terkurang kan beban pikirannya, dan kita tuh bisa merevisi lagi tugas kita, mana sih yang perlu ditambahin lagi, mana sih yang masih salah gitu. Yang keempat itu mencapai target dan tujuan. Jadi target yang kita inginkan itu cepat realisasi, tepat sasaran, dan selesai dengan waktu yang singkat. Di sini ada dampak akibat kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik. Yang pertama itu melewati batas waktu. Karena kita tidak bisa manage waktu kita dengan baik, makanya pekerjaan kita jadi tertunda dan kadang tuh melewati batas waktunya. Yang kedua itu mengerjakan pekerjaan yang mendesak gitu kan. Jadi karena kita tidak bisa manage waktu kita dengan baik, makanya kita mengerjakan pekerjaan itu dengan terburu-buru karena sudah dekat dengan deadline-nya. Terus yang ketiga itu mudah stres. Karena kita tidak bisa manage waktu kita dengan baik, makanya pekerjaan kita jadi numpuk dan kita stres karena kepikiran terus sama tugas kita. Terus yang terakhir itu tidak memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang penting. Maksudnya itu kita tidak bisa menggunakan waktu dengan mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Setelah kalian mengetahui apa itu manfaat time management, definisi time management, dan terakhir itu dampak buruk akibat kalian tidak bisa manage waktu dengan baik, di sini ada 4 tips buat kalian agar kalian bisa manage waktu kalian dengan baik. Yang pertama itu membuat daftar agenda, yang kedua itu mengatur prioritas utama, yang ketiga itu mengabaikan gangguan, yang keempat itu tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalkan dalam seminggu ini kalian mendapat tugas 5, jadi kalian harus membuat daftar tugasnya dulu. Apa sih yang menjadi tugas kalian? Nah, setelah kalian udah membuat daftar tugas, kalian mengatur prioritas utama. Mana sih yang paling cepat dikumpulkan, mana yang paling lama waktunya. Nah, setelah kalian mengurutkan prioritas utama kalian, kalian langsung mengerjakan tugas itu tanpa menunda. Oke, di sini ada satu quotes dari Jim Rohn. Dia seorang entrepreneur di Amerika. Dia mengatakan bahwa time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Jadi kesimpulan kita bisa ambil dari quotes ini adalah waktu itu sangatlah berharga daripada uang. Uang bisa dicari, tetapi waktu tidak bisa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa manage waktu kalian dengan baik, karena waktu itu sangat berharga dan tidak dapat diulang kembali. Terima kasih.